Fitnah sangat besar melanda Indonesia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulama dan kiai banyak yang tertipu oleh fitnah manusia berjubah, bahkan mengaku sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak sedikit ulama dan kiai yang tertipu. Jangankan orang-orang awam, ini para ulama dan kiai banyak yang tertipu. Jika fitnah itu berupa kejahatan dan kemaksiatan yang nyata, seperti zina, mencuri, merampok, mabuk, judi, korupsi, bencana alam, maka orang-orang awam banyak yang tahu. Kemudian mereka orang-orang awam akan berusaha untuk menjauhinya. Namun bagaimana jika fitnah itu berupa kejahatan dan kemaksiatan yang dibungkus dengan topeng dan baju agama, berjubah, bersurban, dan ditambah lagi mengaku sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad SAW? Maka jarang sekali manusia yang mampu mengetahuinya. Jangankan orang-orang awam, bahkan banyak ulama dan kiai akan tertipu dan terperdaya. Sehingga fitnah kekacauan akan menyebar kemana-mana, bahkan bisa menyebabkan perang antar sesama pribumi, antar sesama saudara sebangsa setanah air. Naudzubillah min dzalik. Ini adalah fitnah yang luar biasa melanda rakyat Indonesia, terutama melanda orang-orang kaum Nahdliyin wan Nahdliyat. Masya Allah, Masya Allah, Bismillah, Masya Allah, la quwwata illa billah. Hanya orang-orang tertentu saja yang mampu mengenali mana yang hak, mana yang batil, mana yang iltibas, yang dibungkus, yang dicampur adukkan. Karena fitnah kalau sudah bertopeng dan berbaju agama, maka jarang sekali orang yang mampu mengenalinya. Oleh sebab itulah, ini adalah fitnah yang benar-benar merusak sendi-sendi kehidupan dalam Islam maupun dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Oknum-oknum habaib Ba'alwi yang berjubah bertopeng agama, mereka mengaku sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad SAW, sehingga banyak sekali ulama dan kiai pribumi yang takut, yang hormat, yang ta'zim, yang segan, yang sangat memuliakan mereka. Tetapi ternyata setelah berpuluh-puluh tahun oknum-oknum habaib dimuliakan, dihormati, dikeramatkan di bumi Nusantara, ternyata Allah Jalla Jalaluh sudah mulai membuka kedok mereka siapa sebenarnya. Walaupun toh pada awalnya Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani hanya penasaran, benarkah orang-orang yang mengaku sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad SAW itu, tetapi kelakuannya, ucapannya sangat jauh dari apa yang dikatakan sebagai Islam rahmatan lil alamin. Oleh sebab itulah Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani hingga penasaran meneliti nasab mereka. Kemudian setelah diteliti dengan seksama berulang-ulang, kitab-kitab nasab diteliti, manuskrip-manuskrip diteliti, kitab-kitab tarikh, kitab-kitab sejarah diteliti, bahkan sampai ke perpustakaan di Belanda. Perpustakaan Belanda juga diteliti kemana-mana. Kemudian sampai menghasilkan suatu kesimpulan bahwa ternyata para habaib Ba'alwi di Indonesia selama ini telah menipu kepada kita semua. Selama ini mereka telah membohongi kita semua, karena ternyata nasab mereka tidak bersambung kepada Rasulullah SAW. Nasab mereka munqati'un batilun ghairu sahihin. Nasab mereka batil, munqati', terputus, tidak tersambung,
nasab mereka adalah suatu kebatilan, pembohongan dan pembodohan kepada ulama dan kiai serta kaum muslimin yang ada di Indonesia. Sehingga sampai detik ini pun masih banyak kiai dan ulama di Indonesia yang masih mati-matian membela kaum Habaib Alwi. Ini adalah fitnah yang sangat luar biasa. Fitnah ini sudah pernah disebutkan oleh Rasulullah SAW, disebut dengan fitnatus sarra. Fitnatus sarra adalah fitnah hidup yang lapang. Para Habaib Alwi hidupnya di Indonesia ini bergelimang harta. Hidup mereka sarra, bukan dharra. Hidup mereka adalah sangat senang, sangat bahagia, bergelimang harta dengan kemewahan. Bukan kehidupan yang sempit, yang serba kekurangan, tetapi hidup mereka makmur sentosa di Indonesia. Kemudian Rasulullah SAW menegaskan, takhonuha, asap fitnah itu muncul dari kedua telapak kakinya orang yang mengaku sebagai dzurriyyahku, mengaku dari bagian agama Islam, tetapi pengakuan mereka ditolak mentah-mentah oleh Rasulullah SAW. Ini adalah fitnah yang sungguh dahsyat. Jika orang Belanda ke Indonesia, jelas mereka bukan orang Islam, sehingga mayoritas orang Islam Indonesia kenal orang-orang Belanda adalah orang-orang kafir. Banyak sekali orang Indonesia yang menjauhinya, walaupun toh masih ada orang-orang Indonesia yang menjadi antek-antek Belanda. Berbeda halnya dengan orang-orang Yaman. Mereka ini menggunakan baju agama, sorban agama, jubah agama, sehingga jangankan orang-orang awam, banyak sekali ulama dan kiai terpedaya, tertipu. Ini kan sungguh luar biasa. Kalau seandainya Pendeta Durna di dalam pewayangan, Pendeta Durno itu kan sebagai pendeta tetapi menjadi pembelanya Kurawa. Jelas Kurawa itu adalah orang yang suka melakukan kezaliman. Jelas walaupun toh dia pendeta tetapi berpihak kepada Kurawa, jelas. Lah ini ada pendeta-pendeta di Indonesia ini yang seolah-olah berpihak kepada kebenaran. Ini adalah fitnah yang lebih dahsyat daripada fitnahnya Pendeta Durna. Oleh sebab itulah, mari perbanyak zikir dan doa, perbanyak amalan kita mendekatkan diri kepada Allah, perbanyak mendekatkan diri kepada ulama dan kiai Nusantara yang ahli berzikir dan benar-benar ikhlas lillahi ta'ala. Demikian, semoga manfaat dan barokah. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.